dan Kak Diana. Ya, pagi ini kita mau memulai kebaktian sekolah minggu ya. Tema pagi hari ini adalah hidup untuk menantikan kedatangan Kristus. Ya, sebelum kita memulai, kita menyanyi sama-sama ya. Kita masuk rumahnya. Kita nyanyi dengan ceria ya, dengan semangat ya adik-adik ya. Oke? Adik-adik, sebelum doa pembukaan, kita menyanyikan satu buah lagu lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
Halo adik-adik, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama. Bapa kami di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, dikuduskanlah nama-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu, sehingga saat ini kami boleh berkumpul bersama dan beribadah secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau mulai ibadah kami, pimpin dan sertai kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, mampukan kami ya Bapa anak-anak-Mu, sehingga kami boleh tekun mendengar dan memahami setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami. Ya Tuhan, berkenanlah pada setiap pujian yang boleh kami aturkan ya Tuhan, dan beri hikmat-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat dan dimampukan untuk menjalankan ajaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunnya dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyikan sebuah lagu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau instruiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya.
Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pada pagi hari ini Kak Linda akan mengajak adik-adik semua untuk kembali membahas akan firman Tuhan. Nah, seperti yang disampaikan oleh liturgos tadi, tema kita hari ini adalah hidup untuk menanti kedatangan Kristus kembali. Oh, hidupnya siapa ini kira-kira adik-adik ya? Terus Kristus kembalinya kapan ini? Nah, nanti sebelum kita akan bahas panjang lebar, Kak Linda memberikan kesempatan nih adik-adik untuk mengambil Alkitab kalian. Kita akan buka dan kita akan membaca bersama-sama di Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 10. Nanti Kak Linda akan dibantu oleh salah satu teman kalian untuk membacakannya bagi kita semua. Silakan. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 10. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan masuk untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudari situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Sebelum kita akan membahas panjang lebar tentang bacaan yang sudah dibacakan tadi, Kak Linda mengajak adik-adik untuk berdoa pembukaan terlebih dahulu ya, doa firman. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami bersedia hati Bapa untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Ya adik-adik, sebelum Kak Linda panjang lebar membahas, kita akan mengenal lebih dahulu. Kita akan membahas mengenai jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau kakak-kakak yang sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, adik-adik belajar mengenai Korintus gitu ya. Dan hari ini
Kak Linda mau mengajak kalian untuk lebih dekat lagi mengenal jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, adik-adik, jemaat di Tesalonika itu seperti apa sih? Yang pertama adik-adik, nih, yaitu Tesalonika merupakan sebuah ibu kota. Nah, ini berarti jumlah penduduknya itu cukup banyak. Jadi kota yang cukup besar gitu karena merupakan sebuah ibu kota. Kemudian yang kedua adik-adik, kita mengenal bahwa Tesalonika ini berasal dari berbagai macam latar belakang agama maupun bangsa, yaitu di sana ada bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi. Kemudian apa lagi? Ajaran Paulus tentang Injil dan siapa Yesus sangat bisa diterima tidak hanya oleh orang-orang Yahudi, tetapi oleh orang non-Yahudi pun bisa menerima ajaran yang Paulus ajarkan pada saat itu. Ya, karena ini merupakan sebuah ibu kota, kemudian dari berbagai macam latar belakang agama, berbagai macam bangsa yang berbeda, Yahudi maupun non-Yahudi. Tetapi mereka bisa terima adik-adik ajaran dari Paulus ini, gitu ya. Kemudian hal apa lagi yang mungkin kita bisa tahu? Hal ini membuat orang-orang Yahudi sendiri tuh ternyata menjadi iri. Karena kekristenan yang merupakan agama baru pada saat itu justru bisa diterima oleh orang non-Yahudi. Jadi kayak complicated gitu ya adik-adik, jemaat yang ada di Tesalonika sudah bangsanya besar karena merupakan ibu kota, berbagai macam latar belakang, dan Paulus juga mengajar di situ. Tetapi di situ juga ternyata bangsa Yahudinya sendiri iri adik-adik terhadap ajaran baru loh. Ini ajaran Kristen yang baru kok malah bisa diterima begitu ya. Kemudian, nah, membuat hal tersebut orang-orang Yahudi menjadi menguji jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang justru membingungkan dan memberikan ajaran-ajaran palsu gitu. Ya, dari tadi Kak Lina ngomongnya Tesalonika terus, padahal bacaan kita yang dibaca tadi adalah Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 10. Mengapa demikian adik-adik? Nah, ternyata ada hubungannya loh adik-adik. Nah, di kitab Kisah Para Rasul inilah keadaan jemaat di Tesalonika itu banyak sekali digambarkan. Coba kita lihat satu persatu seperti yang sudah kita baca tadi. Yang kedua adalah Paulus mengajarkan tentang Injil dan siapa itu Yesus. Adik-adik bisa temukan di ayat yang kedua dan ketiga. Kalian bacakan buat kalian semua. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Nah, di Kisah Para Rasul ini diceritakan bagaimana tentang Tesalonika, jemaat-jemaat Tesalonika pada saat itu. Bisa kita temukan juga di ayat yang keempat adik-adik. Tentang apa itu? Ternyata jemaat di Tesalonika yakin dengan ajaran Paulus. Ayat yang keempat adik-adik. Yakin, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan sejumlah besar orang Yunani. Gitu ya adik-adik, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas di ayat keempat dikatakan jemaat Tesalonika yakin dan dengan ajaran Paulus. Kemudian ayat kelima adik-adik, orang Yahudi itu menjadi iri. Kemudian ayat ke-6 dan 7, ajaran palsu disampaikan. Dan ayat ke-8, jemaat Tesalonika menjadi gelisah. Lah kok bisa gitu adik-adik. Nah, di Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 10 betul-betul keadaan jemaat Tesalonika pada saat itu betul-betul diceritakan dengan gamblang. Seperti yang Kak Indah sampaikan di depan tadi bahwa jemaat Tesalonika itu merupakan sebuah ibu kota yang jemaatnya sangat banyak. Latar belakangnya berbeda. Dan Paulus mengajar dalam perjalanan misinya, mengajar jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Dan jemaat-jemaat Tesalonika itu memahami, mengerti, menerima ajaran dari Paulus. Baik orang Yahudi maupun orang. Dan disinilah timbul persoalannya adik-adik. Ternyata jemaat di Tesalonika itu menjadi gelisah. Nah, gelisahnya itu kenapa adik-adik? Nah, kita akan bahas adik-adik. Gelisah apa? Ternyata ajaran palsu mengenai kapan kedatangan Kristus itu mulai ada. Nah, jadi adik-adik, jemaat Tesalonika ini sebenarnya adalah jemaat yang sangat disenangi oleh Paulus. Kenapa? Karena jemaatnya itu begitu terbuka dengan ajaran-ajaran dari Paulus. Dan jemaat Tesalonika ini
Berbeda dengan jemaat seperti di Korintus dulu adik-adik yang berbagai macam dengan banyak persoalannya. Tetapi jemaat Tesalonika ini sebenarnya menerima sekali ajaran, dan bahkan ajaran yang diajarkan Paulus itu berkembang dengan sangat baik pada saat itu. Tetapi rupanya adik-adik, karena perkembangan itu ada beberapa jemaat, malah dari jemaat Yahudi itu mulai memberikan ajaran-ajaran yang palsu. Mengenai apa? Kapan kedatangan Kristus itu kembali? Dipertanyakan terus adik-adik, sehingga membuat orang itu menjadi resah, menjadi gelisah gitu ya. Coba kita bahas satu persatu adik. Nah, kapan kedatangan Kristus? Yaitu beberapa orang Tesalonika itu berpikir bahwa Kristus itu udah datang loh, atau segera akan datang loh. Padahal kita semua tahu adik-adik, Kristus kita tidak pernah tahu kapan Kristus itu akan datang. Tetapi pada jemaat di Tesalonika itu menjadi kebingungan semua. Karena itu ajaran-ajaran palsunya mulai dibicarakan, mulai disebar-sebarkan. Gitu ya adik-adik. Udah datang loh Kristus itu. Sudah segera loh, sebentar lagi nih. Mungkin besok pagi nih, atau 2 hari lagi. Dan itu membuat jemaat di Tesalonika menjadi gelisah. Lalu persoalan apa sih yang terjadi adik-adik di jemaat pada saat itu? Nah, ketika mereka mendengar ajaran-ajaran palsu, mereka nggak tahu nih adik-adik mau ngapain ini. Aduh, terus kalau Kristus datang besok pagi, atau Kristus datang 2 minggu lagi, atau Kristus datang sebulan lagi, terus kita mau ngapain ini? Nggak ada yang tahu adik-adik ya. Jemaat di Tesalonika itu menjadi bingung, nggak tahu mau ngapain gitu. Ya, mereka menjadi bimbang, menjadi resah. Dan mereka jadi nggak berserah kepada ajaran Kristus, pada ajaran yang sudah Paulus sampaikan pada saat itu. Mesias ya akan datang, Kristus akan datang. Tapi mereka menjadi kebingungan. Loh, bukannya besok pagi? Atau jangan-jangan sudah? Atau masih 2 minggu lagi? Atau kapan? Dan tuh mereka menjadi kebingungan, mau ngapain gitu ya. Mereka seolah-olah menjadi tidak siap. Jadi ajarannya Paulus pada saat itu menjadi bias, menjadi blur, menjadi nggak ada gitu. Nah adik-adik, Kak Ina mau cerita nih. Kalau adik-adik ingat 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu, ketika pandemi itu mulai masuk di Indonesia, sekitar 2019 ya adik-adik, dan kita semua diminta untuk beraktivitas di rumah. Adik-adik bisa bayangkan nggak? Ingat pada saat itu, adik-adik mengalami kebingungan nggak? Yang semula adik-adik bisa sekolah, yang bisa jalan-jalan, yang bisa bepergian, tiba-tiba harus dibatasi semuanya. Ada perasaan gelisah nggak? Ada perasaan nggak nyaman nggak? Mau keluar, pandeminya takut menular. Bahkan ada informasi, pandemi itu nggak ada. Jadi berita-berita tentang pandemi yang merupakan hoaks bermunculan adik-adik. Berita-berita palsu bermunculan. Nah itu yang terjadi di jemaat Tesalonika pada saat itu. Pada jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sangat siap menerima ajaran Paulus pada saat itu. Bahkan dikatakan bahwa orang Yahudi maupun orang non-Yahudi bisa menerima ajaran Yesus. Tapi ketika berbicara mengenai kedatangan Kristus, mereka menjadi bingung, gitu ya. Ajaran-ajaran palsu itu mulai datang, adik-adik. Mulai diberitakan, sehingga mengaburkan, membingungkan untuk ajaran yang sebenarnya. Termasuk kasus pandemi 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu, yang adik-adik rasakan. Aduh ini gimana? Terus kita ngapain ini? Sekolah nggak ya? Terus mama papa kerja nggak ya? Gitu ya. Pada saat itu kita mengalami sebuah kebingungan adik-adik. Dan pandemi hari ini sudah berakhir? Belum adik-adik. Kristus apakah sudah datang? Kita nggak pernah tahu kapan waktunya itu adik-adik ya. Nah persoalan yang ketiga yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika pada saat itu adalah, jadi mereka menjadi salah paham gitu adik-adik. Menjadi salah paham tentang kedatangan Kristus. Jadi membuat ya sudah ajaran palsu bermunculan,
kemudian mereka nggak tahu mau ngapain, akhirnya mereka jadi salah paham nih adik-adik. Waduh, salah paham nih. Mereka menjadi melakukan sesuatu yang tidak berkenan buat Tuhan. Apa? Mereka berhenti bekerja. Mereka mulai bergosip. Mereka mulai bermalas-malasan. Mereka mulai duduk-duduk aja. Nggak mau ngapa-ngapain. Karena mereka berpikir, loh kalau Kristusnya datang besok pagi, udahlah. Nggak mau ngapain. Dan itu membuat Paulus sangat tidak suka adik-adik. Paulus sangat bersedih dengan keadaan jemaat. Jemaat yang betul-betul dikasihi. Jemaat yang sebenarnya sudah siap. Sudah paham tentang ajaran Kristus. Tetapi karena ajaran-ajaran palsu itu membuat mereka menjadi bingung. Dan cara hidup mereka menjadi sangat tidak baik. Sama halnya ketika pandemi pada waktu itu adik-adik. Kalau sekarang kita mungkin sudah paham ya adik-adik ya. Kalau kita harus keluar rumah tetap menggunakan prokes gitu ya adik-adik. Kita bagaimana menjaga kesehatan kita. Tapi pada saat itu ingat adik-adik. Adik-adik bayangkan pada saat itu. Semua serba bingung. Banyak informasi di televisi yang membuat kita gelisah. Membuat kita bingung. Membuat kita takut. Nggak tahu mau ngapain. Ada yang memilih untuk akhirnya apa? Nggak mau kerja. Pandemi. Paling juga sebentar lagi ketularan dan meninggal. Ada loh adik-adik yang berpikiran seperti itu. Mungkin ada yang nggak mau sekolah. Aku nggak mau sekolah. Nanti aja. Ngapain ada pandemi gini? Udahlah di rumah tidur aja. Ternyata itu membuat Paulus sangat bersedih adik-adik. Jemaat Tesalonika mengalami sebuah kebingungan. Lalu Paulus tidak tinggal diam adik-adik. Nah, 1 dan 2 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat-jemaat yang dikasihinya. Karena semakin bingung dengan ajaran-ajaran palsu dan jemaat Tesalonika ada yang cuma duduk-duduk, cuma bergosip, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya Paulus dengan tegas menjawab semua persoalan yang tengah terjadi di jemaat Tesalonika. Dia menulis surat kepada Tesalonika. Jangan bingung. Paulus memberikan pengharapan. Iya betul, kedatangan Kristus itu pasti. Tapi nggak ada yang tahu. Begitu kira-kira tulisan di 2 Tesalonika adik-adik. Bagi jemaat-jemaat di Tesalonika. Dia mengajarkan, ayo bedakan. Itu tuh ajaran palsu yang kau dengar selama ini. Ajaran-ajaran yang tidak palsu yang aku ajarkan kepada engkau. Bahwa iya Mesias itu akan datang, Kristus akan datang. Tapi nggak ada satupun orang yang tahu. Jadi Paulus menawarkan, Paulus mengajarkan, Paulus berkirim surat melalui 1 dan 2 Tesalonika yang kita baca adik-adik. Ayo, berpengharapan terus. Jangan bingung. Ajaran palsu itu, jangan bingung. Mampukan untuk kita membedakannya. Begitu adik-adik. Nah, Rasul Paulus dengan tegas di 1 dan 2 Tesalonika mengatakan bahwa ada sebuah pengharapan, ada sebuah penghiburan, ada sebuah ajakan adik-adik. Bagaimana jemaat Tesalonika diajak untuk hidup bagi Kristus. Ayo hidup bagi Kristus. Jadi kedatangan Kristus ini jangan dibuat pangku tangan, jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malasan. Apa yang dikatakan Paulus adik-adik di dalam 1 dan 2 Tesalonika. Nah, Kak Linda mau ngajak kalian semua untuk mengetahui ajaran-ajaran Paulus tentang bagaimana kita menanti kedatangan Kristus ya, hidup bagi Kristus seperti apa lewat games ya adik-adik. Yang gamesnya itu jadi seperti ini adik-adik, itu ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan seperti yang ada di layar. Di situ ada berbagai macam kunci. Nah, itulah kunci jawabannya. Nah, kunci-kunci jawabannya ini adalah sebenarnya adalah perkataan Paulus untuk jemaat di Tesalonika pada saat itu. Ayo, ajaran palsu mampu kita bedakan. Ayo kita hidup bagi Kristus. Ayo kita hidup yang benar menanti kedatangan Kristus. Apa itu adik-adik? Yang pertama, nanti adik-adik baca ya di Tesalonika. Kita akan bahas secara cepat karena waktunya juga terbatas. Yang pertama,
Hidup bagi Kristus menurut Paulus adalah hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya, jawabannya yang pertama adalah hidup berkenan. Jadi kalau hidup berkenan itu yang gimana sih? Ya jangan malas-malesan. Betul, kedatangan Kristus ada. Kristus itu akan hadir. Ya yang berkenan kepada Allah. Ya jangan malas-malesan, jangan bergosip, berpangku tangan, cuma duduk-duduk aja. Aduh, kan mau datang Kristusnya, ngapain. Bukan. Paulus tegas mengatakan, hidup supaya berkenan kepada Allah. Bisa dilihat dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Kemudian Paulus mengajarkan kepada kita hidup bagi Kristus seperti apa? Hidup dengan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan seperti apa? Ayo semangat bersama-sama menanti kedatangan Kristus dengan apa? Bekerja bersama-sama. Penuh kasih persaudaraan, tidak ada perpecahan, tidak ada perkataan-perkataan yang apa? Perkataan yang menimbulkan ajaran-ajaran palsu, menimbulkan kebingungan. Coba adik-adik bayangkan ya pada saat 2,5 tahun yang lalu ketika pandemi ada. Pandemi ada, hidup ini menjadi kiamat, ini menjadi runtuh. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bukan hidup dalam kasih persaudaraan, adik-adik. Hidup yang berkenan kepada Allah, kasih persaudaraan, seperti Paulus katakan, adalah hidup yang bagaimana kita membangun relasi yang baik, adik-adik. Supaya ketika Yesus Kristus datang, betul-betul datang, kita sudah siap. Itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan 10. Ya, nanti adik baca di rumah ya. Kemudian yang ketiga, apa dengan tegas hidup bagi Kristus menurut Paulus? Di 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai dengan 12. Hidup sebagai orang-orang yang sopan. Nah, jelas ya adik-adik, hidup sebagai orang-orang yang sopan. Yang keempat, dari 1 Tesalonika 5 ayat 11 sampai dengan 15. Adik bisa lihat di layar. Hidup saling membangun satu dengan yang lain. Nah, jawabannya hidup saling membangun satu dengan yang lain. Ya ayo membangun hal-hal yang baik. Ayo jangan males-malesan. Ayo kita semangat. Kita berkarya melakukan sesuatu yang baik. Yang kelima apa adik jawabannya? Ditemukan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Hidup tetap, ia berdoa dan mengucap syukur. Berdoa terus, mengucap syukur apapun keadaannya hari ini. Apapun keadaan jemaat Tesalonika, begitu kata Paulus. Berdoalah, mengucap syukurlah. Begitu juga dengan kita adik-adik, berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik bisa bayangkan, jika pandemi itu kita semua sibuk, kita nggak mau hidup berkenan pada Allah, kita cuma menggerutu, kita cuma melakukan yang tidak baik, nggak akan menghasilkan apapun. Gitu ya adik-adik. Kemudian yang keenam adik-adik. Nah, di 2 Tesalonika ayat 2 sampai dengan 15. Jawabannya apa adik-adik? Hidup yang berdiri teguh di dalam Kristus dan berpegang pada ajaran-ajaran firman Allah. Jelas, Paulus dengan tegas mengatakan kembali ke ajarannya. Kembali ke ajarannya. Apa yang disampaikan oleh sebagian jemaat di Tesalonika itu adalah ajaran palsu. Kembali ke ajaran yang baik, kembali ke ajaran yang benar. Paulus memberikan apa? Sebuah peringatan kepada kita. Di 1 dan 2 Tesalonika. Ada penghiburan, ada pengharapan, dan ada juga peringatan. Kembali lagi ke ajaran yang benar. Gitu adik-adik. Yang ketujuh, yang terakhir dari game saya kita ini. Di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan 10. Hidup dengan bekerja. Paulus betul-betul menegur dengan keras. Kamu ngapain males-malesan? Hidup menanti kedatangan Kristus itu nggak gosip, nggak duduk-duduk. Jelas dia katakan, hidup dengan bekerja. Ya, ini adik-adik semua. Hidup bagi Kristus 1 sampai dengan 7. Paulus mengajarkannya bagi kita semua. Nah, lalu adik-adik, terus bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Ternyata jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu ajaran-ajaran masih sangat bisa kita pakai hari ini. Keadaan di zaman Tesalonika itu masih kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari hari ini. Kedatangan Kristus yang sudah disampaikan Paulus pada saat itu masih berlaku sampai kita hari ini. Kedatangan Kristus itu iya, pasti. Cuman kita nggak pernah tahu adik-adik kapan waktunya, karena itu merupakan waktunya Tuhan. Kita nggak perlu sibuk adik-adik mencari tahu kapan, besok pagi kah, tahun 2023 kah, 2024 kah, 2025 kah, atau besok pagi, atau di mana? Paulus dengan tegas mengatakan pada saat itu melalui suratnya di Tesalonika, tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan kapan waktunya. Saat ini pun kebenaran firman itu juga mengatakan tidak ada satupun orang yang tahu kapan Kristus itu akan datang. Lalu Paulus mengajak kita semua hari ini, adik-adik kelas 5 sampai dengan ke-8, hiduplah dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu ya adik-adik. Nanti kedatangan Tuhan Yesus jangan seperti orang-orang di Tesalonika pada saat itu. Males-malesan, bergosip, duduk-duduk, gak tahu berbuat apa, bahkan menyebar berita-berita palsu. Kalinda mau mengajak kalian semua, adik-adik kelas 5 dan 8. Ayo menanti kedatangan Kristus. Tetap belajar dengan baik. Ambil sebuah pelayanan yang diberikan oleh guru-guru kalian di sekolah minggu. Yang kelas 7 dan kelas 8 yang Kak Linda tahu, ada Zoom, ada perzumpaan setiap seminggu sekali bagi kelas 8 dan 2 minggu sekali bagi kelas 7. Mungkin yang kelas 6 ada Zoom juga ya. Ikutlah adik-adik. Karena itu sebenarnya yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Paulus melalui suratnya di 1 dan 2 Tesalonika. Iya betul, kedatangan Kristus. Jangan berpangku tangan. Rajin berdoa adik-adik. Melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Karena jika pada saatnya nanti Kristus betul-betul datang ke dunia ini, adik-adik semua menjadi adik-adik yang sudah siap, sudah melakukan tanggung jawabnya, sudah melakukan persiapan-persiapan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Seperti yang tadi Paulus ajarkan ke-7 games tadi adik-adik, yang sopan, yang berdoa, yang berkarya, yang berkenan. Lakukanlah itu adik-adik, dan kalian percaya kalian mampu melakukannya, gitu ya. Dan di penutup Kak Indah mau cerita hari ini, kita akan menyimpulkan adik-adik. Kesimpulannya apa pada hari ini? Nah, kesimpulannya juga dalam bentuk pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan yang adik-adik perlu jawab, adik-adik, sebagai refleksi. Kesimpulannya apa adik-adik? Di 1 dan 2 Tesalonika yang Paulus ajarkan, yang melalui kisah para rasul yang sudah kita baca itu semua sudah dijelaskan panjang lebar. Bagaimana keadaan jemaat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika pada saat itu. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adik-adik, apakah kamu percaya bahwa Kristus akan datang kembali? Yang kuning itu adik-adik, percaya. Kemudian ada gambar yang hijau, tidak percaya. Kemudian yang laki berwarna merah itu adalah ragu-ragu. Nah, adik-adik pilih yang mana ini nih? Nah, loh. Apa jawabannya? Ya, percaya tentunya adik-adik ya. Percaya. Nggak ada satupun pengikut Tuhan Yesus yang tidak percaya. Kristus akan datang. Adik-adik, percaya. Itu kesimpulannya adik-adik di pembahasan Tesalonika ini. Jemaat Tesalonika ini. Kedatangan Kristus, kita sangat mempercayainya. Kesimpulan kedua dalam bentuk pertanyaan. Bagaimanakah dampak dari kepercayaan kepada kedatangan Kristus kembali pada kehidupanmu sekarang? Jadi, kalau adik-adik percaya Kristus mau datang, terus adik-adik mau ngapain? Males-malesan kah? Opsi pertama. Rajin melayani kah? Opsi kedua. Atau cuma cuek? Datang Kristus, biarinlah, bukan urusan saya. Atau, ya karena Kristus sudah datang, ngapain juga? Nggak perlu pinter juga, nggak perlu sekolah. Toh kan, tak lagi kita akan kedatangan Kristus dan kita akan diangkat ke surga. Ngapain? Enggak. Kesimpulan yang kedua adalah rajin melayani.
percaya Kristus datang, kita mau siap untuk melayani. Kesimpulan yang ketiga dalam bentuk pertanyaan adik-adik di layar kita ya. Bagaimana responmu kepada Kristus yang telah menyelamatkanmu dan berjanji akan datang kembali? Responnya gimana? Curiga? Seperti jemaat Tesalonika, ada beberapa yang curiga. Bosan? Seperti jemaat Tesalonika pada saat itu? Atau bersyukur? Nah, jawabannya apa adik-adik? Ya, bersyukur. Bukan curiga ya adik-adik. Jangan-jangan udah datang deh Kristus, cuma kita nggak tahu. Atau bosanin banget sih, kapan sih datangnya, nggak jelas. Apa kita lakukan? Ya, kita bersyukur adik-adik. Luar biasa sekali adik-adik ya, ajaran pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tesalonika mengajarkan banyak hal. Jemaat-jemaat di situ tuh betapa mereka tuh paham tentang ajaran. Tetapi karena berita-berita palsu atau ajaran yang palsu membuat mereka goyah tentang kedatangan Kristus. Dan Paulus menjawab semua pertanyaan itu. Dan Paulus juga memberikan sampai hari ini ajaran Paulus melalui suratnya di 1 dan 2 Tesalonika menguatkan kita adik-adik. Adik-adik percaya kan kedatangan Kristus? Yuk, ayo Kak Indah percaya. Anak-anak kelas 5 dan 8-nya ada di rumah. Pasti semangat. Udah nggak lagi males untuk ke gereja walaupun online. Nggak lagi males ke sekolah. Nggak lagi males untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Baik sebagai liturgos, baik sebuah pembuat games ya. Di kelas 7 membuat games, di kelas 8 juga membuat games. Kemudian menjadi pembaca Alkitab gitu ya. Atau menjadi sebagai pendoa. Nah, adik-adik semangat, itu salah satu bagian bagaimana kita merespon menanti kedatangan Kristus ya. Jadi kalau pertanyaan di awal Kak Indah berkata hidupnya siapa? Ya hidupnya kita semua adik-adik. Kapan Kristus datang? Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti Kristus pasti akan datang. Cuman kita nggak tahu kapan waktunya. Ya, adik-adik semoga Kak Indah berharap kalian betul-betul memaknai kedatangan Kristus itu sebagai sesuatu yang positif. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini adik-adik di 1 Korintus 13 ayat 8. Ya, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai membahas akan firman Tuhan dan kami memahami bahwa janji-Mu tidak akan pernah dilewati. Engkau akan menepati janji-Mu bahwa Engkau akan datang, Kristus akan datang, tetapi kami diminta untuk melakukan tanggung jawab kami di dalam kami menanti kedatangan-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kami akan bertanggung jawab untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Mari teman-teman, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Engkaulah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang patut dipuji dan disembah. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Meskipun kami beribadah dalam kondisi online Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah saat ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan yang terus memberkati setiap ibadah yang diadakan dalam sekolah minggu khususnya saat ini yang masih dalam keadaan online. Tuhan yang memberkati segala persiapannya, kakak-kakak yang melayani dan teman-teman yang melayani di sekolah minggu ini. Kiranya setiap ibadah boleh diadakan dan sungguh setiap adik-adik dan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah boleh merasakan berkat dan lawatan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami,
Tuhan, kami mohon berkat Tuhan dan hikmat Tuhan bagi pemerintah kami, untuk mereka juga boleh mengatasi segala permasalahan yang ada selama masa pandemi ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kondisi pandemi yang sudah mulai menyusut ya Tuhan, dan mulai membaik. Kiranya Tuhan yang terus memberkati supaya pandemi ini bisa berakhir di negara kami. Kami berdoa juga untuk adik-adik kami, teman-teman kami yang dalam studi mereka ya Tuhan, dalam sekolah mereka. Tuhan terus berikan kerinduan belajar yang baik, semangat belajar yang baik, dan khususnya dalam menghadapi ke depan akan ada sekolah yang berjalan secara onsite kembali, tidak secara online lagi. Kiranya Tuhan juga yang memberikan semangat bagi adik-adik dan teman-teman kami untuk bisa sekolah dengan baik, meskipun dalam keadaan onsite ya Tuhan, kembali mereka bisa bersama-sama teman-teman mereka belajar dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, juga untuk kesehatan kami semua, untuk keluarga kami, mama papa kami. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan dan menjaga kami untuk semua, untuk tetap sehat dalam kondisi di pandemi ini. Untuk teman-teman kami dan keluarganya yang juga dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum, perawatan yang mereka jalani. Tuhan yang berkati supaya mereka bisa cepat sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita kumpulkan, kalau adik-adik ingin mengirimkan persembahan, memasukkan persembahan, jadi kumpulkan, bisa titip ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau ke rekening di bawah ini, atau di scan barcode ini, ya. Nah, untuk mengirimi persembahan kita menyanyikan lagu Besarlah Untungku. Yuk adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan untuk bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita angkat satu pujian lagi ya. Makin serupa Yesus Tuhanku.
tiba saatnya kita untuk menutup ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita berdoa penutupan, dilanjutkan oleh doa Bapa kami, terus diakhiri oleh Bapak terima kasih. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah minggu pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar mengenai firman-Mu biar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kebun surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat hari